Satuan Reserse Kriminal Polresta Malang Kota berhasil meringkus 2 orang pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beroperasi di Kota Malang. Salah satu pelaku terpaksa ditembak polisi karena berusaha melawan petugas dengan senjata airsoft gun. Kedua pelaku berinisial MB dan ZA ini diringkus polisi karena terlibat kasus pencurian sepeda motor di beberapa lokasi di Kota Malang. Dalam beraksi, kawanan pencuri dari Lumajang dan Jember ini menggunakan kunci T untuk mencuri motor korban. Mereka juga menggunakan senjata jenis airsoft gun untuk menakuti korban. Total pelaku sudah mencuri sepeda motor di 3 lokasi di Kota Malang. Dalam penangkapan tersebut, polisi menyita 4 unit sepeda motor hasil kejahatan kedua pelaku. Sementara itu, polisi yang menangkap kedua pelaku, salah satu pelaku terpaksa ditembak kakinya karena berusaha melawan dan mengancam petugas menggunakan airsoft gun saat akan ditangkap petugas. Akibat perbuatan yang dilakukan, 2 pelaku ini akan dijerat pasal berlapis 363 KUHP dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia nomor 13 tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kami mengamankan 2 orang tersangka, yang keduanya berasal dari daerah Lumajang dengan modus mereka menggunakan alat kunci palsu, yaitu kunci T, dan yang berikutnya juga mereka yang cukup memprihatinkan, membahayakan anggota kami, jadi membawa sejenis airsoft gun. Airsoft gun digunakan untuk menakuti korban maupun bahkan juga untuk membela diri apabila akan ditangkap oleh petugas. Jadi modus operandi mereka adalah kronologisnya mereka pada saat itu datang dari Lumajang, langsung dari Lumajang datang ke daerah Kota Malang. Mereka berputar-putar di wilayah Kota Malang. Kemudian sampailah di TKP di daerah Ketawang Gede, Lowaru. Melihat sasaran ada sepeda motor Beat ya, sepeda motor Beat. Kemudian dari sana dia langsung mengambil sepeda motor itu dengan menggunakan kunci palsu. Dengan adanya seperti itu, anggota opsional Satreskrim Malang Kota yang pada saat itu melakukan ringserse mendapatkan informasi, kemudian melanjutkan dengan melakukan patroli, melihat ada 2 orang yang kita duga sebagai pelaku. Selanjutnya sempat dilakukan pengejaran, sempat berkejar-kejaran, sampailah di daerah Jalan Raya Singosari. Sampai di Jalan Raya Singosari, mereka langsung kita gerebek dan sempat mengeluarkan senjata airsoft gun-nya. Hampir ditembakkan kepada anggota kami. Selanjutnya dengan sigap anggota kami melakukan tindakan tegas terukur dan kita terkena di kedua kaki daripada kedua pelaku. Simon Alfredo melaporkan. Untuk memastikan protokol kesehatan tetap dipatuhi, puluhan Satgas COVID-19 Kota Batu melaksanakan patroli rutin di kawasan ramai aktivitas. Patroli ini juga memantau kondisi jalan gerbang masuk Kota Batu dari arah Mojokerto. Puluhan Satgas COVID-19 Kota Batu melaksanakan patroli rutin untuk memastikan protokol kesehatan dipatuhi warga masyarakat, khususnya di tempat-tempat keramaian. Satgas COVID-19 yang terdiri dari anggota Satpol PP Kota Batu, TNI dan Dinas Perhubungan melaksanakan patroli menuju kawasan Jalan Raya Sumber Berantas, di mana di kawasan tersebut banyak warung kuliner dan penjual makanan dadakan yang ramai pada hari Sabtu dan Minggu. Petugas gabungan Satgas COVID-19 berdialog dengan pengunjung sekaligus terus mengingatkan pengunjung dan pengguna jalan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan untuk kepentingan bersama. Menurut Kasih Monitoring dan Evaluasi, Satpol PP Kota Batu menjelaskan menjelang akhir pekan menjadi perhatian Satgas COVID-19 karena meningkatnya aktivitas kunjungan dan berpesan untuk mematuhi protokol kesehatan selama berkegiatan. Di lokasi gerbang batas Kota Batu di wilayah Cangar, petugas gabungan memantau kegiatan pengguna jalan untuk memastikan kendaraan yang masuk Kota Batu berjalan dengan lancar dan aman. Kita kegiatan rutin, Pak, patroli untuk
protokol Ya. kesehatan. Jadi kita memantau sepanjang jalan sesuai dengan rencana operasi kita. Ya. Ini tadi sesuai petunjuk dari pimpinan Ya. kita diminta untuk ke perbatasan, Ya. ke perbatasan paling utara Ya. wilayah administrasi Kota Batu. Pak, hasil evaluasi selama patroli Pak, gimana untuk kepatuhan warga masyarakat sendiri Pak? Ya. Selama ini saya lihat ini memang di titik terluar ini Ya. masih banyak warga yang tidak mengindahkan protokol kesehatan, Pak. Makanya kita tetap selalu ya tidak Ya. bosan-bosan untuk mengingatkan siapapun yang kita temui di Ya. lapangan. Khususnya untuk jelang-jelang libur akhir pekan ini lumayan Pak ya? Ya, Aktivitas? ya ini yang jadi perhatian kita, Pak. Ya. Karena kita ketahui bersama bahwa Ya. Kota Batu selama ini kan memang jadi tujuan wisata Ya. ya. Warga masyarakat yang memang ingin sekedar menghilangkan penat Oke. ya, refreshing dan lain-lain. Makanya tetap ya, Ya. kita tidak menghalangi, melarang siapapun yang ingin berwisata di Kota Batu. Ya. Akan tetapi yang kita perhatikan adalah kepatuhan terhadap Protokol. pelaksanaan protokol kesehatan. Iwan Hikmawan melaporkan. Meningkatnya jumlah kendaraan yang masuk ke Kota Batu pada menjelang libur akhir pekan berdampak pada ramainya badan jalan di sejumlah titik. Para pengguna jalan diimbau untuk lebih berhati-hati di pintu masuk Kota Batu dari arah Mojokerto. Beginilah yang terlihat di gerbang perbatasan pintu masuk ke Kota Batu di wilayah Cangar. Gerbang perbatasan Kota Batu dan Mojokerto ini ramai dilintasi pengguna jalan yang akan masuk ke Kota Batu. Kondisi badan jalan yang menanjak dan menikung tajam ini harus diwaspadai para pengguna jalan khususnya roda 4 karena sering mengalami mogok akibat tidak kuat naik di tanjakan. Pada saat libur akhir pekan, beberapa petugas dari Taman Hutan Raya R. Suryo Cangar melakukan penjagaan dan pengaturan lalu lintas agar arus bisa berjalan lancar dan juga aman. Menurut salah seorang petugas Tahura yang melakukan pengaturan jalan menjelaskan pada hari Minggu arus kendaraan meningkat tajam sehingga tidak jarang terjadi penumpukan kendaraan. Terlebih jalan di gerbang masuk tidak lebar dan pengendara roda 2 sering berhenti di pinggir jalan. Di lokasi lainnya di sepanjang Jalan Raya Cangar menuju Sumber Brantas terlebih kunjungan ke warung kuliner terlihat ramai, khususnya pengendara sepeda motor. Hal yang sama juga terlihat di pintu masuk Kota Batu di Jalan Dewi Sartika Pasar Kota Batu. Kalau hari Minggu Ya. itu lebih banyak daripada hari Sabtu ini. Kita kan antisipasi kecelakaan Ya. ya. Misalnya rawan kecelakaan, mobil untuk naik, Ya. turun itu kita waspada untuk remnya, barangkali belong atau apa itu. Biasanya mulai jam berapa ini mulai mulai Biasanya padatnya? kalau rame itu mulai jam 10 lah ke atas. Sebelum ke atas sampai? Ya. Sampai sore, paling tidak itu hampir maghrib. Kalau macet, kalau hari Minggu biasanya hampir malam juga. Upaya-upaya yang dilakukan apa ini untuk menjaga kelancaran? Ya kita harus mengamankan sini Pak. Ya. Paling tidak minimal ada 4 petugas lah paling Ya. tidak ya. Kalau barangkali jadi itu Pak. Kalau kita ada tugas tambahan ke lapangan kan Betul. minim untuk petugas. Nah paling tidak itu kita harus menjaga 4 petugas minimal. Kalau untuk jalan juga agak agak sempit Iya. juga. Karena jembatannya cuma segini Pak. Ya. Apalagi juga banyak juga kadang-kadang Iya. kendaraan yang berhenti ya. Yang sering sekali kan berhenti di tengah jembatan Ya. itu. Nah mobil kalau turun, kalau salipan nggak bisa, Agak nggak muat, kurang lebar lah paling enggak. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Harga jual cabai rawit sempat anjlok hingga Rp10.000 per kilogramnya. Perlahan mulai mengalami kenaikan. Saat ini harga cabai rawit dijual di kisaran Rp15 hingga Rp16.000 per kilonya. Harga jual cabai rawit yang pada 2 pekan lalu anjlok hingga Rp10.000 per kilogram mulai pekan ini perlahan berangsur normal. Saat ini harga cabai mulai mengalami kenaikan sebesar Rp5.000 dan saat ini dijual dengan harga Rp15 hingga Rp16.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai rawit mulai terjadi sepekan terakhir. Kenaikan harga cabai ini juga dipengaruhi oleh mulai berkurang pasokan cabai dari petani. Pedagang juga memastikan harga cabai akan terus mengalami kenaikan, mengingat stok semakin berkurang dan kualitas cabai juga kurang bagus.
Selain harga cabai rawit yang mulai mengalami kenaikan, cabai besar juga mengalami lonjakan harga. Harga cabai besar saat ini dijual dengan harga Rp26.000 dari harga sebelumnya, harga hanya Rp22.000. Naiknya harga cabai ini juga berpengaruh pada daya beli masyarakat yang turun. Sementara itu, cabai rawit dan cabai besar yang mulai mengalami lonjakan harga, untuk bawang merah dan bawang putih saat ini masih stabil dan tidak mengalami kenaikan. Harga apa, Pak? Cabai. Cabai rawit. 15. Ini naik apa turun, Pak? Ya, sederhana lah. Sebelumnya berapa, Pak? Kadang 10, 12 gitu, Pak. Sekarang berapa, Pak? 15. 15. Naik artinya Pak? Naik Ya, berarti, naik Pak? 3.000. Mulai kapan Pak? Ya, 1 mingguan lah. 1 minggu yang lalu. Ya, Naiknya pengaruh apa, Pak, ini, Pak? ya enggak tahu, Pak. Karena barang tidak ada atau gimana, Pak? Ya kekurangan barang berarti telat, Pak. Pak, kondisi cabainya kan ini naik, tapi kondisi cabai seperti apa Pak? Kondisi Ya, cabai ya rawitnya? ini, Pak. Ya ini. Rusak apa? Ya ini Bagus. adanya, Pak. Ya bagus lah. Kondisi ini bagus. Ya. Jika biasanya Pak, ketika harga cabai rawit turun itu kondisinya seperti apa? Lek murah itu lebih baik, Pak. Oh, kalau murah. Iya, lebih baik. Artinya ini masih Kurang baik ini. Baik. Iya. Pak. Ya, yang beli, Pak. Kalau yang beli rame apa sepi, Pak? Sepi. Yang beli sepi di sini nih. Karena harganya mahal itu, Pak. Iya, memangnya pasarnya sepi, Pak. Sehari laku sampai berapa kilo, Pak, kalau yang ini? Ya kadang 5 kilo, Pak, habisnya 5 kilo. Kalau rame paling banyak berapa kilo, Pak, habisnya, Pak? Paling rame, paling banyak 6 kilo, 7 kilo. Tapi sekarang malah turun, Pak, ya, yang beli, Pak. Ya? Iya, banyak orang kekurangan, Pak, sekarang, Pak. Simon Alfredo melaporkan. Membaiknya kondisi pandemi di Malang Raya berdampak pada meningkatnya kunjungan warga luar kota yang masuk Kota Batu. Hal ini berdampak positif pada wisata petik apel yang jumlah pengunjung meningkat sampai 70% dibandingkan hari biasa. Semakin membaiknya kondisi Kota Batu pada perpanjangan PPKM ini berdampak pada mulai ramainya kembali kendaraan yang masuk ke Kota Batu dan mulai ada peningkatan kunjungan ke tempat wisata petik apel. Sudah sejak beberapa minggu terakhir, setiap menjelang akhir pekan, jalan sudah ramai dan wisata petik apel mulai menggeliat kembali walaupun masih belum normal seperti sebelum pandemi. Saat ini Kota Batu masih PPKM level 3 berdasarkan Inmendagri dan level 1 berdasarkan asesmen Kementerian Kesehatan serta data dari Satgas COVID-19 Kota Batu sampai tanggal 8 Oktober, capaian vaksin dosis pertama sudah mencapai 82,85% dan dosis kedua sudah mencapai 34,18%. Di kawasan rest area Sidomulyo sudah terlihat sejak pukul 8 pagi kunjungan ke tempat wisata petik apel. Para wisatawan ini berganti kendaraan dari bis dengan angkutan umum mikrolet untuk mencapai ke kebun-kebun apel. Menurut petugas rest area Sidomulyo, sudah beberapa minggu kunjungan ke wisata petik apel mulai ada peningkatan kembali, khususnya pada hari Sabtu dan Minggu yang bisa mencapai 250 lebih pengunjung. Di rest area Sidomulyo terlihat beberapa mikrolet jurusan Batu Bumi Aji sudah disiapkan oleh operator penyedia jasa wisata petik apel. Meningkatnya kunjungan wisata petik apel ini juga disyukuri para sopir angkutan umum karena lumayan membantu karena jumlah penumpang yang masih terbatas. Kalau untuk Sabtu Minggu udah lumayan sih, Pak. Ya, Meskipun belum 100% juga. Ya, kira-kira berapa? Kira-kira perkiraan aja. Sekitar 70% sudah ada. Sudah ada, Pak? Iya. Mulai kapan itu mulai agak anunya? Tanggal 11 kemarin waktu pertama buka itu sudah mulai ada. Sudah mulai ada, Pak, ya. Biasanya dari mana aja ke pengunjungnya ini? Rata-rata? Enggak tentu, kadang Ya. ada yang luar Jawa, ada yang Jawa juga. Enggak Tapi ini tentu. tujuannya ke ini ya, ke Petik apel. petik apel ya? Iya, Tapi untuk ketersediaan apel sendiri yang kebun-kebunnya masih banyak ya? banyak. Kalau untuk lokasinya kita pindah-pindah cari yang siap panen. Oh gitu ya. Berarti untuk tiket berapa satu orang ini? Satu orangnya 25.000. 25, Pak, ya. Kira-kira perkiraan yang ke depan gimana? Ini kan kondisi Batu juga semakin membaik. Ya. Gimana kira-kira? Semoga kembali normal aja sih, Pak. Untuk mengembalikan yang kemarin itulah Ya. setelah corona. Oke.
Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Hobi memelihara hewan ternyata mampu mendatangkan keuntungan besar, khususnya di tengah pandemi COVID-19. Seperti seorang pemuda di Kota Malang berawal dari kesukaan memelihara hewan, kini pemuda tersebut sukses membudidayakan landak mini. Bahkan dalam sebulan pemuda tersebut mampu mengantongi keuntungan hingga jutaan rupiah dari menjual anak landak mini ini. Di sebuah rumah di kawasan Cemoro Kandang, Kota Malang inilah Firman Imawan membudidayakan landak mininya. Firman memberanikan diri untuk beternak hewan asal Afrika ini berbekal kecintaannya terhadap hewan peliharaan dan belajar otodidak. Hanya dalam hitungan bulan, landak mini miliknya kini telah berlipat ganda. Firman mengaku mulai menyukai landak mini ini sejak tahun 2018. Awalnya Firman hanya memelihara sepasang saja. Saat itu Firman belajar cara memelihara landak mini dari internet dan bergabung dengan komunitas. Lambat laun, ia berhasil melakukan breeding hingga beranak cukup banyak. Dalam setahun, seekor betina dapat beranak hingga 3 kali. Namun Firman tidak memaksakan landak mini miliknya dan memberikan batasan melahirkan 2 kali dalam setahun dengan jeda 1 bulan diantaranya. Sekali beranak, landak mini dapat melahirkan 3 hingga 7 ekor anakan. Anakan landak mini mulai siap dijual ketika berumur 1,5 bulan. Saat ini permintaan pasar terhadap bayi landak mini sangatlah tinggi. Khususnya di masa pandemi COVID-19 ini, permintaan pasar cukup tinggi. Meski sudah berjalan hampir 2 tahun, keterbatasan tempat dan jumlah indukan menjadi kendala utama Firman memenuhi besaran permintaan pasar. Saat ini Firman hanya memiliki 25 indukan dengan rincian 20 ekor betina dan 5 ekor pejantan. Untuk 1 ekor landak mini ini dijual dengan harga 200 hingga 500 ribu rupiah. Dalam sebulan, Firman mampu menjual 10 hingga 15 ekor anakan landak mini. Dari dulu tertarik sama landak mini, cuma di tempat saya dulu merantau belum ada landak mini. Gak ada yang punya jual. Ketika sudah di Malang, ternyata mau landak mini ini banyak nih yang punya. Gitu. Jadi itu saya mencoba untuk pertama adopt sepasang dulu. Saya adopt sepasang, setelah itu mulailah kepingin lagi, mulai muncul kayak wah kurang ini, saya pingin lagi, mulai adopt lagi yang sepasang lagi. Jadi dulu saya pertama kali punya tuh cuman varian salt pepper sama albino. Setelah itu adopt lagi yang kedua kalinya, dua-duanya salt pepper. Nah dari situ baru bisa merasakan sendiri kan gimana cara, oh ternyata ada yang benar, ada yang enggak. Karena menurut saya apa yang disampaikan sama owner atau breeder itu belum tentu ketika dibawa pulang ke rumahnya si owner baru akan sama gitu. Karena kenapa seperti itu? Karena lingkungannya otomatis berbeda. Makanan kucing itu. Simon Alfredo melaporkan. Dan laporan perakiran cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Info 7 Malang Raya di hari ini. Bagi masyarakat Malang Raya, kami ingatkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, menghindari kerumunan, dan makan makanan yang bergizi. Mewakili kerabat kerja, saya Tabroningsih. Undur diri Anda, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.